Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah membangun masjid di kampung Kuba, maka namanya sampai hari ini pun disebut Masjid Kuba. Nabi membangun masjid di mana beliau kemudian tinggal, maka orang menyebut Masjid Nabi karena Nabi ada di situ. Nabi membangun masjid di kampung Bani Salamah. Masjidnya juga namanya Masjid Bani Salamah, hanya karena di situ terjadi waktu itu perubahan arah kiblat, sehingga Masjid Bani Salamah hari ini lebih dikenal dengan Masjid Kiblatain. Nabi ketika Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina, masjidnya itu kalau orang naik unta 40 hari 40 malam pada waktu itu disebut masjid yang jauh dari Makkah, maka namanya juga masjid yang jauh, dalam bahasa Arabnya Aqsa. Nah, karena masjid kami itu di kampung Jogokarya, maka namanya ya Masjid Jogokarya. Itu kita bersunnah. Kemudian kampung Jogokarya disebut kampung Jogokarya karena dulu adalah hunian para prajurit Jogokarya, prajurit Keraton Yogyakarta. Salah satu brigadenya atau brigadenya namanya Jogokarya. Jogo itu menjaga, Karyo itu pekerjaan. Maksudnya tugasnya atau pekerjaannya menjaga negara. Jadi kalau bahasa sekarang garnison, ya, itu maka kampungnya namanya Jogokarya, masjidnya Jogokarya. Alhamdulillah Masjid Jogokarya sejak tahun 99 masjid, sehingga database kami itu lengkap. Tahun 99 kampung Jogokarya itu dihuni oleh 2.973 jiwa. Yang sudah mukallaf, yang belum sholat masih 816 orang. Ya, jadi penduduk Jogokarya jumlahnya berapa, laki-laki berapa, perempuan yang sudah sholat, yang belum sholat, yang sudah zakat, yang belum zakat, yang sudah bisa baca Quran, semua database-nya lengkap di masjid, lebih lengkap dari data di kantor kelurahan. Wah. Nanti bisa di copy, ada, saya bawa flash lengkap. Tadi pertanyaan yang ketiga, materi itu kalau di print ini lebih dari 1000 halaman, makanya saya kalau mau nanti bisa di copy panitia, semua yang ingin diakses silakan. Ya. Tapi kalau yang ingin dalam bentuk buku tapi lebih ringkas, gagasan bagaimana pengelolaan mesin, nanti bisa ke Pak Agus. Saya sudah menulis buku judulnya Manifesto Masjid Nabi, Rumah Allah yang Memihak Rakyat. Gitu ya. Jadi Manifesto Masjid Nabi, karena kita ingin masjid itu seperti masjid zaman Nabi yang membela rakyat. Jadi termasuk apa? Lah kalau sekarang wakil rakyat tidak menyuarakan suara rakyat, masjidlah yang menyuarakan. Wah, Allahu Akbar. Jadi ketika semua wakil rakyat di partai politik tidak mewakili rakyat, tapi mewakili partai politik, partai politik mewakili pemilik modal, rakyat tidak punya wakil. Ya. Jadi yang mewakili rakyat siapa? Masjid. Maka pengurus masjid tidak boleh takut kecuali yang ibadah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kami punya aturan. Khotib-khotib yang penakut tidak boleh khotbah di masjid. Oh, iya. Karena aturan Allah dalam surah atau ayat 18 itu syarat memakmurkan masjid aqimis shalah wa atuz zakah yang ketiga walam yakhsha illallah. Ya.
ingat pidato Bung Karno tanggal 15 Mei tahun 1945 di Sanyo Kaidin. Sanyo Kaidin itu perwakilan rakyat di masa pendudukan Jepang. Yang semoga semua anggota Sanyo Kaidin itu anggota Jogorejo Jomejo Sake, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan. Maka waktu membahas tentang negara yang akan didirikan nanti mengenai demokrasi, Bung Karno pidato tanggal 15 Mei 45 itu begini. Ya. Kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi hitung hitung, satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti hanya akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Sekarang terbukti nggak? Bukti. Ya. Makanya partai yang dipilih rakyat tidak mewakili suara rakyat, sampai yang ini dicalonkan rakyat tidak bisa dicalonkan misalnya. Betul. Takbir, Allahu Akbar. Ini Bung Karno itu sudah 45 sudah memprediksi. Akhirnya tokoh-tokoh kita jadi buruh politik. Nah, siapa yang menyuarakan suara rakyat? Maka Kiai Haji Sansori ketika Dewan Konstituan hasil pemilu 55 dibubarkan, dia menulis buku judulnya Kembali ke Haromain. Partai-partai politik itu ibarat pedati tua yang telah kelelahan mengangkut amanat rakyat. Sapi-sapinya ibarat sapi-sapi yang telah tua renta, maka dia tidak akan bisa lagi membawa beban-beban amanat rakyat. Oleh karena itu kita harus kembali sebagaimana zaman Nabi. Haromain, dua masjid suci, Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi sebagai pijakan membangun Indonesia ke depan melalui masjid. Nah, itu lagi. Jadi nanti masjid inilah yang akan bisa membangun Indonesia dengan cepat. Amin. Saya didatangi banyak tokoh, termasuk tinggi TNI, tinggi Polri, politisi nanya nih, Pak, ini program Jokowi kalian sudah banyak. Kira-kira apa program yang belum tercapai? Kita ingin masjid ini kaya raya sehingga bisa membeli jabatan presiden. Nanti memberikan jabatan kepada orang yang cerdas, yang amanah, yang membela rakyat. Tidak orang yang dungu dipilih dari presiden. Oh, Allahu Akbar. Lo bayangkan kita itu mengalami kemunduran. Ketika Indonesia merdeka, presidennya seorang sarjana teknik namanya Soekarno, Insinyur Soekarno. Waktu itu orang yang kuliah di teknik sangat sedikit. Wakilnya seorang ahli ekonomi yang bergelar Doktorandus Muhammad Hatta. Yang jadi Doktorandus pada zaman itu sangat sedikit. Setelah Pak Hatta diganti oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ahli Indologi. Setelah itu diganti oleh seorang diplomat kulung namanya Adam. Sesudah itu diganti oleh Pak Umar Wiradi semua, kemudian Jenderal Trisno, Habibie, terus terakhir Profesor Dr. Arif Ma'ruf Amin, lalu terus
berani. Bayangkan itu, kemunduran intelektual bangsa itu di mana ini? Dari seorang Dr. Andes Muhammad Hatta yang diimpang pada masa itu kepada yang tidak jelas pendidikannya. Masjidlah yang harus membangun harkat martabat bangsa ketika partai-partai politik tidak mewakili suara rakyat, mewakili para pemilih. Itu maka nanti 10 tahun ke depan, ya makanya tagline Masjid Jogokarian salah satunya masjid adalah kawah candra di mukanya calon-calon pemimpin bangsa. Allah. Jadi dari masjidlah kita siapkan calon-calon pemimpin bangsa. Jadi kalau ingin mendalami gagasan-gagasan Rasulullah yang kita ikuti, silakan nanti bisa dibaca di buku Manifesto Masjid Nabi Rumah Allah yang Mulia. Jadi database kita lengkap. Ya. Kemudian yang kedua, ya awal mula Jogokarian nanti juga bisa dibaca baik di nanti apa yang ditulis maupun di buku yang saya tulis. Karena kalau saya jelaskan ini panjang, kampung Jogokarian itu dulu kampung yang menjadi basis bangsa Indonesia. Maka baru setelah tahun 60-an waktu itu Kolonel Sarmedingowo membawa satu kompi LPKD resimen para komandan Angkatan Darat mengadakan operasi penumpasan di 13 PKI. Kompi dipimpin Kapten Raharjo ditempatkan di kampung sebelah Korea namanya Panggung Karangkacen. Kalau pagi itu pasukan bergerak masuk ke kampung itu, waktu itu kami masih kecil. Itu sudah habis subuh itu sudah menggema lagu komando. Siap senjata di tangan kanan, di kaki dan peluru kanan tangan. Ayo serang istana sampai di kiri darah penghabisan, hancur lebur perundang kemerdekaan. Di belakangnya anak-anak Brigade Pelajar Islam Indonesia pakai baret hitam, ya mereka punya lagu yang memutarkan anak-anak SMA ini. Lagunya mengenangkan nasib perjuangan sebangsa dan setanah airku. Aku meninggalkan kemewahan, aku maju terus menyeru. Jangan kembali pulang ke kiri, kalau tak akan menang. Walau mayat terhampar di medan perang, itulah PDI berjuang. Tinggallah ayah, tinggallah ibu, relakan daku pergi berjuang. Di bawah naungan bulan bintang, sampai agama Islam cemerlang. Jangan kembali pulang PDI, kalau tak akan menang. Walau mayat terhampar di medan perang, itulah PDI berjuang. Di belakangnya barisan kokang, komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, pakai jaket kuning, baret kuning, memakai senapan AK Kalashnikov, punya lagu sendiri. Potong BP Angsa masa dibuang, Bapak nih PKI, Ibu nih berwangi, ayo dijitu, Tiko nih bakul pakani tibul. Itulah suasana kampung tahun 66. Tanggal 22 September 66 sampai datang, maka kami kaum muslimin yang jumlahnya beberapa orang
didorong bangun masjid. Nah, maka di logonya Masjid Joglan kita cantumkan 1965. Dan itu kemudian waktu itu ada asrama HMI namanya asrama Ayura, kemudian beberapa gaji salah satunya ditugaskan dari Muhammadiyah, dari Minangkabau namanya Risol, disuruh tidur di masjid membina kami ini. Ya. Sebagian besar yang disuruh di masjid itu anak-anak yang bapak ibunya hidup karena terlibat di kami. Kami dididik seperti katanya dulu orang Minang tidur di surau, diajari tentang petata berdiri, diajari silat ya, diajari main drama. Musik itu kita diajari musik bagus merangkul 3 komponen, ibu tunggu sajarangan, diri mama, lebih pandai ada ulama. Jadi semuanya yang kita praktekkan. Jadi Masjid Jogokarian itu masjid yang di tempat lahirkan suasana pergulakan perjuangan. Maka sampai hari ini kami yang diri itu selalu penuh semangat juang itu memang latar belakang yang lahirnya masjid, jadi penuh suasana pembelaan kepada rakyat Islam. Ya. Bahkan waktu kecil itu kita diajari nyanyi itu bahasa Jawa ini kalian tahu. Yuben aku guru orang wetu kurang pangan, sinau pikiran soyen